Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTuber semua dimanapun saja Anda berada. Bahagia sekali hari ini kembali di podcast Koja Koja, dan alhamdulillah saya bahagia sekali. Saya kali ini bersama dengan narasumber abang saya, bisa dibilang beliau adalah sahabat Bang Rauda. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih malam-malam ini? Kabar alhamdulillah Bang Foril, baik. Alhamdulillah. Jadi kita masih dalam segmentasi koja-koja yang seperti biasanya. Namun hari ini saya mencoba berdiskusi dengan, saya biasa panggil Bang Rauda. Jadi kita berdiskusi tentang bagaimana membangun manusia di Kepulauan Buton ini. Kenapa kita berdiskusi itu? Tapi memang kemarin itu pada saat sebelum kita syuting ini memang kita diskusi banyak hal tentunya. Mulai dari kita bisa ekspor juga, kemudian kita berbicara tentang anak jalanan di Bau-Bau. Kemudian, nah ini yang penting ada satu yang saya ambil poin bahwa kita berbicara pendidikan, khususnya di Kabupaten bagian selatan di Kepulauan Buton. Nah, ini menarik ini. Saya dengar di sana ada kegiatan pendidikan yang dibangun. Tentunya saya ingin dengarkan dulu sebenarnya sebelum kita bahas itu. Saya ingin dengarkan dulu bagaimana cerita tentang kondisi pendidikan saat ini di Kabupaten Buton Selatan. Karena memang sebelum ini kita sudah diskusi, memang kita sudah cerita bahwa ada beberapa poin yang salah satunya pendidikan itu harus memang kita bangun, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya memang saya harus tanyakan itu ke kita. Bisa dijelaskan kondisi pendidikan saat ini di Kabupaten bagian selatan di Kepulauan Buton ini. Silakan. Baik. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan Bang Foril. Pemirsa Koja-Koja, nama saya Rauda. Sehari-hari saya sebagai dosen di program studi sosiologi FISIP Unidayan. Saya merupakan masyarakat yang tinggal di kota Bau-Bau, namun sesungguhnya saya adalah penduduk dari Kabupaten Buton Selatan. BerKTP di Kabupaten Buton Selatan. Oke, lanjut. Nah, berangkat dari identitas kependudukan saya tadi, walaupun saya ada di Bau-Bau, membuat saya menjadi berpikir apa yang bisa saya sumbangsihkan kepada daerah di mana saya tercatat sebagai penduduk, yaitu Kabupaten Buton Selatan. Setelah saya melihat ada 7 kecamatan di Kabupaten Buton Selatan, salah satunya adalah Kecamatan Batu Atas yang nampaknya membutuhkan uluran bantuan. Uluran perhatian, karena dari sisi jarak ke ibu kota tentu sangat jauh, kemudian ketersediaan energi di sana, kemudahan fasilitas telekomunikasi sangat jauh berbeda dengan daerah-daerah lain di daratan Kabupaten Buton Selatan. Nah, sebenarnya apabila kita melihat indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Tenggara, perbandingan antara tahun 2019, 2020, dan 2021, dan itu kita bisa buka sendiri di buku Sulawesi Tenggara dalam angka, akan tertera Kabupaten Buton Selatan konsisten menempati urutan kedua dari bawah. Masya Allah. Indeks pembangunan manusia? Iya. Data itu ya? Data, peringkat. Siap. Kabupaten Buton Selatan konsisten menempati urutan kedua dari bawah. Nah, indeks pembangunan manusia merupakan indeks yang menjadi gambaran seberapa pembangunan manusia yang ada di sebuah daerah, di mana indeks itu terbentuk atas 3 komponen, komponen pendidikan, kesehatan, dan tentunya perekonomian. Nah, saya sendiri memberikan perhatian kepada pendidikan di Kabupaten Buton Selatan, dan perhatian ini muncul ketika membaca
data dari BPS Ya. bagaimana penduduk dengan usia 15 tahun di tahun 2021 untuk yang menempuh jenjang pendidikan SD, sekolah dasar itu berkisar 2000 berapa begitu. Ya. Nah, untuk penduduk yang menempuh pendidikan SMP itu hanya 600-an. Bayangkan betapa besar jarak jumlah antara SD dan SMA, antara SD dan SMP. Begitu pula dengan penduduk yang menempuh pendidikan pada tingkatan SMA itu berjumlah 1.200. Jadi yang tadinya SD 2000-an, SMP 600-an, lalu SMA 1.200, ini seperti pelana kuda. Harusnya kan dia Statis. konsisten. Dia bergerak, berbentuk linear begitu. Mungkin tidak akan mengalami penambahan dari SD, SMP, SMA, tapi paling tidak dia tidak, turunnya itu tidak terlalu tinggi. ya, perbedaannya tidak terlalu jomplang. Ya. Nah, kalau kita melihat sebenarnya hal itu terjadi pada masa corona. Ya. Dengan kondisi sosial, ekonomi, kesehatan, dinamika penduduk, dapat dipahami bahwa bisa saja penduduk yang tadinya harusnya sekolah, mungkin tiba-tiba putus sekolah dan harus masuk kerja untuk bisa membantu perekonomian keluarga. Ya. Tetapi paling tidak di situ saya melihat bahwa tidak cukup sebagai penduduk dari Kabupaten Buton Selatan untuk menunggu, berpangku tangan dengan pemerintah. Iya, menekan pemerintah, ayo tingkatkan partisipasi penduduk untuk sekolah. Tetapi harus ada yang saya buat. Gerakan-gerakannya. Iya, dan ketika bertemu dengan teman-teman yang memiliki pandangan yang sama, saya sebut saja ya, seperti namanya Bang Lajanwuru, ya. kemudian Ibu Endak, lalu kemudian Pak La Arpani dan Ibu Nelly Trihayani. Lalu kami kemudian mendirikan yayasan, Pusat Studi Analisis Kebijakan, yang kemudian yayasan itu melahirkan sekolah yang disebut sebagai Pusat Kegiatan Masyarakat Pusakep yang berlokasi di Desa Taduasa, Kecamatan Batu Atas, Kabupaten Buton Selatan. Sudah berdiri? Sudah berdiri. Alhamdulillah, ini sudah memasuki tahun ketiga. Masya Allah. Dan memang sekolah itu kami orientasikan untuk menampung mereka yang tidak ditampung di sekolah-sekolah formal. Jadi memang sekolah itu adalah sekolah kesetaraan. Dia menyelenggarakan pendidikan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA. Dan alhamdulillah pada tahun 2024 ini PKBM Pusakep sudah meluluskan sekitar 50 alumni dari tingkatan paket A, B, dan C. Dan sudah berjalan dengan baik di Kabupaten Buton Selatan. Wow, keren. Insya Allah. Saya sebenarnya simpati ya, karena kegiatan yang seperti itu sangat positif, sangat membantu, dan sangat memudahkan. Baru lokasinya juga langsung ke Batu Atas. Dan memang saya lihat hal tersebut tidak mudah. Tentu ada tantangan ya. Tantangan di sektor pendidikan untuk kayak misalnya kan sekarang Batu Atas itu memang kita semua tahu lah, jauh dari kabupaten, namun sumber daya manusianya memang semuanya punya semangat untuk menempuh pendidikan. Kemudian yang saya ingin dengar itu tantangan apa saja yang didapatkan selama membangun berkegiatan di sana. Silakan. Baik, terima kasih. Selama penyelenggaraan kegiatan PKBM Pusakep
di Kecamatan Batu Atas, tantangan paling besar yang dihadapi untuk sebuah institusi pendidikan adalah rentang jarak antara sekolah dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Selatan. Sebenarnya jarak yang demikian jauh tidak menjadi masalah apabila antara PKBM Pusakep dengan Dinas Pendidikan Buton Selatan berada pada daratan yang sama. Seperti listrik di Kota Bau-Bau 30 atau 40 tahun yang lalu. Bahkan bisa jadi lebih buruk. Air di Pulau Batu Atas juga mengendarkan air hujan. Internet yang ada di sana, walaupun mungkin 1-2 tempat usaha sudah membuka jasa internet berbayar, tetapi secara umum sinyal yang dapat ditangkap oleh perangkat gawai masyarakat Batu Atas untuk mengakses internet di sana sangat lemah. Sehingga bagaimana bisa tantangannya sih. Ya, akses teknologi informasi itu bisa setara antara masyarakat, antara para pelajar di Pulau Batu Atas dengan yang ada di daratan Kabupaten Buton Selatan. Nah, hal-hal seperti itulah yang sebenarnya menjadi kendala terbesar di dalam memajukan dunia pendidikan di Batu Atas. Batu Atas. Namun saya sendiri melihat Dinas Pendidikan pemerintah Kabupaten Buton Selatan memiliki komitmen dalam mendukung pendidikan di Batu Atas. Hal ini terbukti dengan pemberian bantuan operasional sekolah yang alhamdulillah tahun 2024 ini PKBM Pusakep sudah mendapatkan bantuan operasional sekolah yang itu digunakan untuk menunjang kegiatan PKBM Pusakep di Batu Atas. Dan memang tidak dapat dijalankan selancar penyelenggaraan sekolah-sekolah yang sudah lama berjalan. Jadi sekolah ini seperti bayi yang baru lahir, baru belajar berjalan, tidak bisa juga dituntut untuk bisa seperti anak-anak yang lain berlari dengan sangat cepat. Jadi memang sebagai sebuah sekolah yang baru lahir, dia masih membutuhkan banyak penyesuaian. Tapi kita tetap semangat untuk mensupport pembangunan sumber daya manusia di Batu Atas. Yes. Itu motivasi yang paling besar ya. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di Kecamatan Batu Atas. Nah, di sini saya sudah mencatat juga apakah ada program pendidikan khusus untuk menjembatani kesenjangan ya antara di daratan ataupun di kota besar ataupun dengan daerah seperti di Buton Selatan, di Kepulauan Buton ini. Bisa dijelaskan? Baik. Secara umum, program khusus yang diberikan oleh pemerintah tentu saja adalah pemberian Kartu Indonesia Pintar. Kebijakan itu merata di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Batu Atas. Serta program-program yang lain seperti PIP, keluarganya. PIP, kalau saya tidak salah ingat ya, program Indonesia Pintar. Kalau saya tidak salah ingat, mohon saya diluruskan apabila keliru. Atau misalnya keluarganya menjadi penerima PKH dan berbagai program yang lain. Namun demikian, sebagai penduduk Buton Selatan, saya lebih berfokus kepada bagaimana masyarakat bisa bersikap terhadap kondisi dunia pendidikan di Batu Atas. Tidak hanya mengharapkan hadirnya program khusus untuk meningkatkan pendidikan itu, tetapi bisa berpartisipasi apakah menciptakan lembaga pendidikan yang barukah atau memberikan motivasi kepada sanak keluarga, kerabat, tetangga untuk meneruskan pendidikan. Ataupun misalnya apabila masyarakat atau penduduk Buton Selatan memiliki kemampuan ekonomi, dapat menjadi orang tua asuh ataupun pihak yang bisa memberikan
beasiswa secara sukarela Ya. kepada siswa-siswa tertentu yang menurutnya bisa dibina, dan apabila nanti dia sudah selesai sekolah, dia bisa berguna untuk katakanlah Buton Selatan ataupun mungkin Batu Daerah. Atas. Nah, Ya, menarik memang. Karena ketika kita saya boleh bilang itu investasi sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia ini faktor yang sangat penting untuk terus dikembangkan, untuk terus digalakkan, karena hal yang penting juga itu investasi sumber daya manusia itu. Kemudian saya ingin dengar bagaimana setelah membangun kegiatan pendidikan di sana, bagaimana minat generasi muda di sana, apakah ada perubahan tren atau bagaimana di sana pasca dibangunnya kegiatan pendidikan di sana? baik, terima kasih. Kehadiran PKBM Pusakep di Pulau Batu Atas dalam pandangan saya telah menjadi oase mata air, pemuas dahaga bagi mereka yang ingin memiliki kesetaraan pendidikan ketika usia mereka sudah lewat dari usia sekolah Ya. di atas 21 tahun. Menarik. Ketika mereka ingin atau bekerja sebagai perangkat desa, Ya. banyak masyarakat di Batu Atas yang memiliki rasa khawatir. Jangan sampai tiba-tiba terbit aturan bahwa perangkat desa minimal harus tamatan SMA. Mereka bingung. Ataupun masyarakat Batu Atas yang merantau bekerja di perusahaan-perusahaan tambang, tetapi menghadapi kenyataan bahwa yang diterima harus memiliki ijazah minimal SMA atau setara paket C. Nah, dengan hadirnya PKBM Pusakep sebenarnya telah menjadi solusi dan menimbulkan minat kepada mereka yang tidak sempat menyelesaikan pendidikannya dulu untuk kemudian mendaftarkan diri bersekolah di PKBM Pusakep. Dan sebenarnya apa yang kami lakukan di Pulau Batu Atas dengan PKBM Pusakep harusnya bisa menjadi inspirasi juga untuk mereka yang berada di kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Buton Selatan. Dan PKBM Pusakep juga bukan merupakan PKBM yang pertama di Buton Selatan. Sudah lebih dulu hadir beberapa PKBM yang tentunya memiliki visi yang sama untuk bagaimana membangun sumber daya manusia di Kabupaten Buton Selatan. Ya. Memang ketika kita melihat realita yang ada, apa yang kita sebutkan itu memang menjadi solusi yang sangat dibutuhkan. Jadi kita memang seperti contohnya tadi kita mau mendaftar di tambang harus minimal, kita harus cari ijazah dulu, kita harus ada paket dulu, kita paket minimal ijazah paket C, kita bisa mendaftar, kita bisa misalnya ingin masuk bekerja di Kota Bau-Bau menjadi security misalnya, harus minimal berijazah semua bisa paket, dan semua itu dimudahkan sebagai solusi dalam mendapatkan ijazah ya. Dan saya ingin dengar juga bagaimana strategi atau kebijakan jangka panjang yang tentu ini akan menjadi harapan dalam rangka mempercepat pembangunan pendidikan di Batu Atas. Ini boleh dijelaskan jangka panjangnya seperti apa? Baik, terima kasih. Untuk berbicara jangka panjang, dalam pandangan saya tidak cukup dengan melibatkan pikiran satu atau dua orang, tetapi memerlukan kolaborasi berbagai pihak. Apakah dia praktisi pendidikan, apakah dia aparatur pemerintahan, tokoh politik, masyarakat, para pedagang kecil di pasar sekalipun juga harus terlibat. Posisi Kabupaten Buton Selatan yang sangat dekat dengan Kota Bau-Bau, kemudian Kabupaten Buton Selatan yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara, di mana Provinsi Sulawesi Tenggara hari ini menjadi sentral pertambangan di Indonesia,
Harusnya hal-hal seperti itu bisa menjadi hal yang dapat dimanfaatkan untuk ke depan bisa dilakukan pembangunan sumber daya manusia Ya. di Kabupaten Buton Selatan. Ya. Dan saya memiliki harapan yang besar kepada kepala daerah yang terpilih di tahun 2024 nanti di Kabupaten Buton Selatan untuk dapat membuat kebijakan pendidikan yang bisa menargetkan terjadinya kesetaraan pendidikan di Kabupaten Buton Selatan, sehingga tidak akan terjadi pada satu kecamatan tingkat pendidikan masyarakatnya tinggi, tetapi pada kecamatan yang lain tingkat pendidikan masyarakatnya rendah. Yang kita tidak ingin hal itu terjadi, karena apabila hal itu terjadi maka akan menjadi sebuah ketimpangan sosial. Ya. Nah, saya kira seperti itu. Ya. Harapan jangka panjang memang itu menjadi motivasi kalau menurut saya, menjadi energi yang positif yang tentunya kita akan gapai dengan tentunya perjuangan yang maksimal, harapan yang maksimal, kemudian ya segalanya boleh hilang asal jangan kehilangan harapan. Nah, cerita sedikit lagi soal saya memang tertarik ke apa yang kita sebut tadi bahwa keterbatasan akses internet, ya. Maksudnya saya boleh bilang itu jauh dengan ibu kota, dan tentu akses internet itu tidak semaksimal yang di daratan. Kira-kira bagaimana itu bisa menyeimbangkan itu semua, bisa sehingga ini bisa harus kita selesaikan dengan baik untuk bisa mendapatkan akses teknologi yang baik untuk menunjang kegiatan di dunia pendidikan di sana. Baik, terima kasih. Saya selalu berada pada prinsip apabila ada kemauan, apabila ada keberpihakan, maka segala macam hambatan itu bisa diatasi. Persoalan korupsi di Menkominfo terhadap menara-menara BTS di Indonesia, sehingga salah satunya mengakibatkan internet di Pulau Batu Atas tidak berjalan sampai dengan hari ini. Menurut saya itu bukan sebuah persoalan, karena harusnya dengan berbagai fasilitas yang ditawarkan oleh pihak swasta, katakanlah seperti Elon Musk atau mungkin Visat atau mungkin Ubiquiti, itu bisa digunakan untuk menghilangkan batas-batas akses informasi tadi itu. Sehingga dapat memudahkan para siswa di Pulau Batu Atas bisa menikmati akses pembelajaran yang setara dengan mereka yang berada di kota-kota besar, di kota Bau-Bau atau yang sekolah yang berada di daratan Pulau Jawa. Nah, itu tinggal kembali kepada pemerintah. Apakah pemerintah mau berbuat ataukah menunggu? Tapi dari saya sendiri memberikan support kepada pemerintah. Ayo berbuat. Masyarakat juga sudah berbuat, pemerintah harus lebih berbuat lagi. Dan baik, sahabat YouTuber semua, dimanapun saja Anda berada, sebenarnya saya ingin mau menggali lebih jauh lagi sebenarnya, tapi karena memang kita pikir durasi, kemudian waktu kita memang tidak terlalu panjang untuk di sesi ini, saya hanya inginkan satu, bahwa closing statement. Setiap koja-koja selalu ada closing statement yang berisi misalnya motivasi, harapan-harapan, atau promosi, apa semua. Boleh, saya persilakan di kamera. Baik, terima kasih. Closing statement yang dapat saya sampaikan singkat saja, yakni tidak perlu menunggu hebat untuk berbuat. Ayo tetap berbuat. Baik, sahabat itu semua, itulah yang disampaikan bahwa jangan tunggu apa? Tidak perlu menunggu hebat untuk berbuat. Untuk berbuat, tetap bekerja, sikap di semua yang ada. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di segmentasi koja-koja berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.